Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku yang ana cintai, yang ana banggakan di seluruh penjuru negeri, di seluruh jagat raya ini. Ana dahulu mendengar nasihat ini dari seorang yang mana sebenarnya beliau satu pesantren dengan anak. Namun kala itu beliau mendengar dari Abah Guru Syekh Sirajuddin Nur. Beliau berkata kepada teman anak itu, lalu disampaikan ke anak. Tatkala seseorang hanya menerima ilmu syariat berdasarkan hukum fikih, mencari setiap amal perbuatannya dia hanyalah mengejar namanya pahala, surga, mengejar sebuah imbalan. Terkadang dia banyak dikendalikan oleh nafsunya, karena segala amal perbuatannya terkadang dia harus terfokus dan berorientasi masalah imbalan. Baik saudaraku, jika anak cermati yang sering masih saling menghujat tatkala bekerja, terkadang dia masih ngentit. Antum tahu ngentit? Bahasa kasarnya suka ambil keuntungan yang tersembunyi, tidak anak sebutkan secara apa adanya, wahai saudaraku, nanti ada yang tersinggung. Itu terkadang dia hanya melihat suatu hukum dari fikihnya, namun tidak melihat usul fikihnya, asal usul dari mana hukum fikih tersebut berasal, dan juga tidak memandang dari keilmuan hakikatnya, wahai saudaraku. Dia hanya memandang dari syariatnya. Alasannya, kalau mempelajari ilmu hakikat tersebut atau ilmu kemakrifatan atau ilmu tasawuf, ada yang takut gila, ada yang takut terjerumus, atau ilmu itu tidak harus disampaikan ke khalayak umum. Itu penyampaiannya. Lalu sampai kapan hal-hal yang sifatnya sir tidak diketahui sama orang tersebut, tidak diberitahu, tidak disampaikan, sampai kapanpun dia juga tidak akan memahaminya, wahai saudaraku. Itu yang disampaikan beliau ke anak sampaikan ke antum. Waktu itu juga anak tidak berani menyampaikan tentang ilmu hakikat di media atau di tempat umum, di mimbar. Namun perlu antum ketahui bahwa abad 21 akhir zaman itu adalah era informatika, era alam milenial. Jadi jika ada yang menyampaikan sesuatu berdakwah secara milenial, itu adalah sesuai dengan eranya, wahai saudara. Suatu ketika ana membaca hizib autad habis sholat isya. Bunyinya seperti ini: Allahul kafi wa
wasadatul kafi wa wajadatul kafi likulli kafi kafaniyal kafi wa ni'mal kafi walillahil hamdu. Sebenarnya ana membaca hisib autat itu istiqomah. Ana melaksanakannya sekitar sudah hampir 12 tahun, saudara. Ana selalu membaca habis sholat isya istiqomah sebanyak 41 kali. Waktu itu perintah dari guru ana. Yang jelas beliau berasal dari Gundang Legi. Lalu ana seperti diperlihatkan sesuatu hingga ana terbengung. Ana melihat sebuah pemandangan, ada tangga menuju ke atas. Ana melihat sebuah seperti masjid, namun tempat itu sangat sunyi. Namun angin berembus dengan semilir. Ana mendengar suara tarhim. Namun ana tidak tahu apakah itu menjelang subuh atau tidak. Ana melihat bangunan itu dilingkari seekor naga yang sangat besar, warnanya hijau. Lalu ada suara. Suara itu mengatakan bahwa naga itu diibaratkan sebuah nafsu. Tatkala seseorang mau memasuki alam ma'rifatullah, dia harus bisa mengalahkan 4 nafsu di dalam dirinya, saudaraku, yaitu al-wamah, sufiyah, amaroh, dan satu lagi, saudaraku. Sebenarnya nafsu mutmainnah itu target, namun jika dia sudah melampaui mengalahkan juga, yang ada hanyalah nafsu rodiyah, ridho terhadap setiap keadaan. Itu yang ana dengar dari beliau. Lalu beliau mengatakan, yang ana lihat adalah Baitul Ma'mur. Antum tahu Baitul Ma'mur? Kalau tempat berkiblatnya manusia di bumi untuk orang muslim, saudaraku dan muslimah, itu adalah Ka'bah. Namun untuk berkiblatnya para malaikat adalah Baitul Ma'mur. Namun kalau pengertian secara hakikat, Baitul Ma'mur itu sebenarnya adalah alam pikiran kita sendiri. Artinya pandangan semakin tinggi itu bukan semakin ke atas, namun semakin ke dalam, dan semakin ke dalam. Saudaraku tahu yang ngasih tahu anak itu siapa? Beliau adalah Sayyidina Khidir alaihissalam. Dan beliau mengatakan, sampaikan yang anak tahu, karena sudah saatnya harus menyampaikan ilmu hakikat kepada orang lain, supaya orang lain dalam melaksanakan ibadahnya tidak ngambang lagi, tidak hanya seperti orang yang berdagang. Tahu antum tentang berdagang? Berdagang itu menawarkan sebuah barang, mencari untung, tidak mau rugi. Artinya dia selalu mengejar imbalan. Paham tuh? Ana juga hanya menjalankan perintah, saudaraku. Segalanya perintah Allah. Mengerjakan sesuatu karena perintah Allah, tidak mengerjakan sesuatu juga perintah Allah. Semoga manfaat. Rahayu semuanya, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.